Baik, adik-adik mahasiswa dan Pak Hayat, mohon maaf Pak, salam kenal Pak Hayat. Sama-sama Pak Ihsan, salam kenal. Kalau nggak salah tadi IPB 95 Pak ya? Iya, betul Pak Hayat. Saya 96 Pak, 33. Bapak 32 ya? Iya, baik. Ya, salam kenal Pak. Iya. Wah, di dunia sempit ya. Iya Pak Hayat, ini Pak Ihsan dulu pernah di AK 1 tahun. Terus udah gitu dia berpindah hati ke ITB. Iya. Baik, mohon izin melanjutkan Pak Hayat ya. Mangga Pak Ihsan. Ya, baik. Adik-adik mahasiswa, tadi adalah video company profile dari PT Chandra Asri Petrokimia. Selain memperkenalkan secara singkat siapa Chandra Asri, yang kedua adalah memberikan gambaran kepada adik-adik mahasiswa tentang visual dari pabrik petrokimia terintegrasi itu seperti apa. Ya, itu yang paling penting. Nah, berikutnya adalah masih terkait dengan company profile dari Chandra Asri. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau disingkat dengan CAP atau CAP. Ya. Perusahaan terbuka. Pemilik modalnya campuran antara domestik dan luar negeri. Pemilik saham terbesar adalah Barito Group. Ya. Ownernya atau pemiliknya adalah Pak Prayogo Pangestu, disingkat Pak PP. Nah, berdasarkan laporan Forbes, Pak PP ini orang ketiga terkaya di Indonesia setelah kakak beradik pemilik Jarum dan BCA. Nah, lalu pemilik saham yang kedua terbesar adalah Siam Cement Group Chemicals Thailand, disingkat SCG Chemical. Kemudian pemilik saham terbesar ketiga adalah Thai Oil. Nah, Thai Oil ini perusahaan minyak dari Thailand. Dan lain-lain, termasuk publik. Karena PT Chandra Asri ini perusahaan terbuka atau TBK. Ya. Kode dari sahamnya adalah TPIA dan listing di Bursa Efek Jakarta. Jadi buat Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, atau masyarakat umum yang tertarik memiliki saham dari PT Chandra Asri, bisa membelinya, kodenya TPIA. Nah, Chandra Asri memiliki visi dan misi. Nah, apa itu visi? Visi adalah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan. Nah, kondisi ideal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau individu. Ya. Nah, saya ingat waktu kecil itu ditanya tuh oleh orang tua saya atau guru-guru saya. Ihsan, apa cita-citamu? Nah, kalau individu cita-cita. Tapi kalau organisasi itu istilahnya visi. Apa visi Chandra Asri? Gitu. Ya. Nah, visi Chandra Asri adalah menjadi perusahaan petrokimia yang terdepan dan terpilih ya di Indonesia. Nah, itu visinya. Lalu Chandra Asri memiliki misi. Nah, apa itu misi? Misi adalah strategi atau cara untuk mencapai cita-cita atau visi. Nah, jadi kalau visi atau cita-citanya ingin menjadi perusahaan petrokimia terdepan dan terpilih, apa caranya? Nah, itu adalah misi. Nah, misinya adalah terus berkembang, ya,
berekspansi, ya, size perusahaannya terus diperbesar, ya, kemudian tidak lupa berinvestasi dan mengembangkan kompetensi, kualitas sumber daya manusia atau karyawannya. Nah, ada istilah man behind the gun. Nah, kalau di industri militer itu, senjata yang canggih aja nggak cukup. Nah, tergantung siapa yang mengoperasikan senjata tersebut. Nah, kalau di sumber daya manusia juga sama. Secanggih apapun mesin, sehebat apapun suatu organisasi, tapi kalau kualitas sumber daya manusia, orang-orangnya tidak diperhatikan, tidak ditingkatkan kualitas dan kompetensinya, maka organisasi tersebut tidak akan menampilkan prestasi terbaiknya. Nah, jadi Chandra Asri strateginya adalah selalu mengembangkan organisasi dengan cara ekspansi lebih besar lagi, lalu meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Nah, setelah ada visi dan misi, biasanya organisasi memiliki value atau nilai-nilai yang dijadikan sebagai pegangan bersama. Nah, jadi kalau kita ya beragama, nah, apa value-nya? Nah, buat orang Muslim biasanya Al-Quran dan Sunnah. Nah, tapi buat organisasi, nah dia memiliki juga value, ya. Nah, Chandra Asri memiliki value dengan akronim I-STAR. Nah, apa kependekan dari I-STAR? Huruf I yang pertama itu akronim dari integrity atau integritas. Sederhananya integritas itu jujur, dapat dipercaya. Nah, jadi setiap karyawan Chandra Asri diharapkan jujur dan terpercaya, ya, memiliki integritas. Nah, lalu huruf S itu kependekan dari safety. Kenapa safety? Karena di industri secara umum atau bahkan segala aktivitas apapun, ya, lebih-lebih di Chandra Asri ini industri petrokimia yang bahan bakunya adalah hidrokarbon, ya, artinya dia mudah terbakar dan mudah meledak, ya, resikonya tinggi. Nah, dengan demikian, ketika insan-insan Chandra Asri mengoperasikan pabrik, aspek keselamatan merupakan prioritas tertinggi, ya, karena menyangkut keselamatan harta benda jiwa, bukan saja karyawan Chandra Asri, tapi juga community di sekitar pabrik Chandra Asri, ya. Jadi safety itu nomor 1, ya. Tidak ada kompromi ketika berurusan dengan aspek keselamatan. Lalu huruf T itu akronim dari teamwork atau kerjasama. Nah, filosofinya adalah manusia merupakan makhluk sosial. Ya, dia tidak bisa hidup dalam jangka panjang, tidak bisa melakukan aktivitas yang beragam dengan seorang diri. Dia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, dalam suatu organisasi, salah satu kunci keberhasilan adalah kerjasama tim. Nah, makanya saya ingat waktu zaman sekolah, kuliah, itu ada tugas dari Bapak Ibu Guru, namanya kerja kelompok. Nah, adik-adik juga pasti ada ya, kerja kelompok mengerjakan laporan praktikum misalnya.
Nah, namanya itu kelompok. Nah, itu butuh kerjasama tim, ya, agar tugas dan tujuan yang diharapkan tercapai itu bisa direalisasikan. Lalu huruf A adalah accountability, accountable, bertanggung jawab. Ya. Siap untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Nah, itu accountable namanya. Dan huruf R yang terakhir adalah respect. Artinya menghormati, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi jika kita ingin dihargai dan dihormati oleh orang lain, maka hargai dan hormatilah orang lain. Nah, jadi setiap karyawan Chandra Asri ya diwajibkan untuk mengetahui, memahami, meresapi dan mengimplementasikan nilai I-Star perusahaan setiap saat, tidak hanya di kantor, tapi juga di rumah serta di masyarakat. Lalu berikutnya, jumlah karyawan Chandra Asri kurang lebih 2.000 orang, di mana lebih dari 95% itu warga negara Indonesia atau WNI. Hanya sedikit yang warga negara asing, terutama dari Thailand. Karena ada 2 perusahaan Thailand, ya, yaitu SCG Chemical dan Thai Oil, memiliki saham masing-masing 30% dan 15%. Ya. Sehingga secara umum PT Chandra Asri ini merupakan perusahaan domestik di mana di dalamnya ada saham perusahaan asing. Nah, PT Chandra Asri memiliki kantor pusat di Wisma Barito Pasifik, Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Sedangkan lokasi pabriknya ada 2. Yang pertama dan terbesar itu di Anyer, Cilegon, Banten. Yang kedua ada di Pulau Ampel, Merak, Kabupaten Serang. Ya. Berikutnya adik-adik, ini merupakan bisnis Chandra Asri. Nah, secara umum, asal muasal bahan baku industri petrokimia mayoritas berasal dari minyak bumi atau gas bumi. Berasal dari perut bumi. Ya. Nah, minyak bumi atau crude oil, minyak mentah, itu dieksplorasi oleh perusahaan oil and gas, ya, seperti Pertamina. Kemudian crude oil tersebut diproses lebih lanjut di kilang minyak atau refinery. Ya. Nah, di refinery ini crude oil dipisahkan menjadi beberapa fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, perbedaan titik didih ini ada korelasinya dengan berat molekul hidrokarbon setiap fraksi. Nah, output dari refinery, ya, misalnya kilang Balongan, nah itu refinery itu, ya. Nah, output dari kilang refinery itu adalah fraksi-fraksi minyak bumi. Contohnya diesel untuk bahan bakar minyak, kerosin atau minyak tanah, ya. Nah, dulu waktu saya kecil itu untuk memasak
rakyat Indonesia mayoritas masih menggunakan minyak tanah, kompor sumbu, ya. Nah, hanya segelintir masyarakat Indonesia menengah ke atas yang sudah menggunakan LPG, ya. Nah, biasanya anak-anak itu diminta oleh orang tuanya, terutama ibunya, untuk membelikan minyak tanah dalam jerigen. Ya, biasanya 5 liter. Nah, Ihsan tolong belikan ya minyak tanah ke warung 5 liter. Ini jerigennya. Nah, itu saya ingat persis tuh. Nah, itu untuk membantu ibu di rumah untuk memasak menggunakan kompor sumbu. Tapi sekarang minyak tanah itu nyaris sudah punah ya. Di Indonesia udah jarang dipakai. Semuanya sudah beralih ke LPG. Ya, mengikuti perkembangan zaman, efisiensi kalor pembakarannya lebih tinggi, lalu lebih ramah lingkungan. Lalu ada fraksi yang lain yaitu naphtha, ya. Nah, naphtha ini merupakan bahan baku utama industri petrokimia seperti Chandra Asri. Nah, jadi apa itu naphtha? Naphtha itu fraksi hidrokarbon yang panjang rantainya bervariasi, ya. Up to atau maksimal C20, ya. Lalu fraksi yang lain adalah LPG, ya. Nah, LPG itu tabung melon 12 kilo, ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kondensat, ya. Nah, bahan baku untuk industri petrokimia seperti Chandra Asri yang utama adalah naphtha, ya. Alternatifnya adalah LPG dan kondensat, tapi itu sangat sedikit. Nah, dari mana naphtha itu didapat? Nah, kalau dari mana naphtha itu berasal, tadi sudah dijelaskan dari crude oil, perut bumi. Nah, Chandra Asri membeli naphtha mayoritas impor. Nah, kenapa impor? Jawabannya adalah karena produksi naphtha dalam negeri, mohon maaf, karena produksi naphtha dalam negeri jumlahnya terbatas dan sebagian besar dipakai untuk memproduksi bahan bakar minyak atau BBM. Nah, siapa yang bisa memproduksi naphtha di Indonesia? Jawabannya Pertamina. Nah, jadi kenapa Pertamina nggak mau jual ke Chandra Asri? Jawabannya karena Pertamina salah satu tugas utamanya adalah memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Nah, energi itu bervariasi ya. Ada yang energi terbarukan, ada yang tidak terbarukan. Nah, kalau minyak itu tergolong tidak terbarukan. Ya. Nah, karena jumlah masyarakat Indonesia besar, nomor 4, sekitar 270 juta. Maaf, sekitar 270 juta orang. Lalu konsumsi BBM-nya juga besar ya. Lebih dari 1 juta liter per hari. Produksi minyak mentah Indonesia itu hampir mendekati 1 juta liter per hari. Ya, itu pun masih kurang, harus ditutup dengan impor. Nah, naphtha oleh Pertamina itu hampir semuanya diproses lebih lanjut menjadi BBM. Ya. Itulah alasannya kenapa Chandra Asri terpaksa membeli naphtha ya impor. Nah, dari mana Chandra Asri membeli? Pada prinsipnya
Pada prinsipnya, Chandra Asri bisa membeli nafta dari negara mana saja. Tapi lebih sering dibeli dari negara-negara Timur Tengah, ya, Middle East. Kenapa? Karena kita tahu negara-negara Timur Tengah itu dikaruniai oleh Tuhan sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas bumi. Nah, itu jawabannya ya. Selain dari negara-negara Timur Tengah, dari mana lagi? Ya, dari mana aja. Ya, yang penting itu ada kesepakatan, deal. Terutama deal supply dan harga dengan Chandra Asri. Ya, misalnya dari Amerika, bisa juga dari Amerika. Ya, atau dari Rusia, bisa juga. Karena Rusia, Amerika itu memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah juga. Selain Rusia, Amerika, Cina juga memiliki cadangan minyak dan gas yang besar. Cuman kalau Cina, meskipun cadangan migasnya itu besar, tapi kebutuhan energi dan jumlah penduduknya juga luar biasa besar. Sehingga mayoritas digunakan untuk kebutuhan domestik. Ya. Nah, bagaimana caranya nafta itu sampai ke Chandra Asri? Nah, caranya adalah diantar menggunakan kapal tanker lewat laut. Ya. Nah, itu sebabnya Chandra Asri memiliki dermaga sendiri. Ya. Nah, kalau adik-adik pernah naik kapal laut, misalnya nyebrang dari Merak ke Bakahuni, atau dari Surabaya ke Bali, nah itu kan ada dermaga ya. Nah, seperti itulah ya, nah, dermaga itu. Tempat bersandarnya kapal laut atau kapal tanker. Nah, perusahaan industri petrokimia seperti Chandra Asri itu memiliki dermaga. Ya. Untuk menerima bahan baku nafta dari luar negeri atau dari Pertamina lewat jalur laut. Ya. Nah, dermaga itu bisa dimiliki oleh perusahaan sendiri atau menyewa ke perusahaan lain. Nah, itu sebabnya kalau adik-adik perhatikan, industri besar seperti industri petrokimia selalu memilih lokasi di dekat laut. Nah, entah itu di Anyer, entah itu di Merak, atau ya di Balongan, Indramayu, atau di Kalimantan, ya, atau di Tuban, Jawa Timur. Nah, kalau diperhatikan industri petrokimia itu lokasinya di pinggir laut. Ya, nah, salah satu alasannya adalah karena membutuhkan dermaga, ya, agar kapal laut atau kapal tanker dapat bersandar. Nah, alasan kedua, karena membutuhkan airnya. Nah, air itu diproses di water treatment, lalu dipakai sebagai cooling water atau pendingin. Ya. Nah, kenapa butuh air pendingin? Karena reaksi polimerisasi itu bersifat eksotermik atau membebaskan kalor atau panas. Nah, kalor atau panas reaksi tersebut perlu diserap. Nah, fluida atau media penyerap yang paling banyak digunakan adalah air. Kenapa? Karena kapasitas kalornya tinggi atau besar, jumlahnya melimpah, dan relatif murah. Nah, itu alasannya ya adik-adik ya. Nah, air pendingin itu tidak kontak langsung dengan bahan baku atau reaksi kimia, tidak. Ya,
dia tidak kontak langsung dengan chemical. Reaksi polimerisasi terjadi di dalam reaktor atau vessel stainless steel. Nah, reaktor atau stainless steel tersebut dijaket atau dibalut dengan pendingin yang dialiri dengan cooling water. Nah, jadi ada kontak ya. Nah, begitu terjadi reaksi polimerisasi, eksotermik ya. Kemudian reaktor itu di luarnya kontak dengan pipa yang dialiri dengan cooling water sehingga ada transfer panas di situ. Ya. Nah, jadi air laut dipompa, disedot, lalu melalui water treatment, lalu dijadikan sebagai cooling water, kontak dengan reaktor, panasnya itu diambil, nah, temperatur air naik, nah, lalu temperatur tersebut diturunkan kembali di heat exchanger, ya, penukar kalor. Nah, lalu setelah melewati heat exchanger, temperaturnya turun, dipakai lagi untuk menyerap kalor reaksi. Nah, jadi loop circular. Ya. Nah, sebelum air itu dikembalikan lagi ke laut, maka harus ada treatment. Ya, treatment kimia, treatment fisik, biologis untuk memastikan bahwa kualitas air yang habis dipakai itu dan ingin dikembalikan ke laut itu memenuhi baku mutu persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun standar internasional. Tujuannya agar ramah lingkungan, ya, tidak membahayakan biota laut, ya. Oke, naphtha atau LPG atau kondensat, ya, terutama naphtha, itu akan diproses lebih lanjut di unit produksi Chandra Asri yang disebut dengan naphtha cracker. Ya, nah, istilah cracker di sini bukan biskuit atau snack ya. Nah, istilah cracker di sini merujuk kepada fungsi dasarnya, yaitu memotong rantai hidrokarbon dari C20 ya menjadi fraksi hidrokarbon yang lebih singkat, ya. Entah itu C2 etilen, C3 propilen, C4 buten, atau gas, pirolisis gas. Dengan bantuan temperatur, tekanan tertentu, serta kehadiran katalis. Nah, prinsipnya adalah catalytic cracking. Ya. Jadi unit produksi naphtha cracker intinya adalah memotong rantai hidrokarbon naphtha menjadi fraksi hidrokarbon yang lebih sederhana. Ya, C2, C3, C4 dan teman-temannya. Nah, adik-adik sekalian, output dari naphtha cracker adalah hidrokarbon rantai pendek, contohnya C2 ya, atau etilen. Nah, etilen ini merupakan monomer ya. Bisa diproses lebih lanjut menjadi polietilen. Nah, ini polimer ya. Jadi jika etilen direaksikan lebih lanjut, kita akan mendapatkan polietilen. Kemudian etilen juga ya itu dibutuhkan oleh pabrik Chandra Asri yang lain, yaitu Styrene Mono Indonesia, disingkat SMI. Ya. Nah, SMI ini memproduksi styrene monomer. Nah, jadi
Chandra Asri sejauh ini merupakan satu-satunya produsen styren monomer di Indonesia. Ya. Nah, styren monomer ini merupakan bahan baku untuk industri coating atau cat, ya, cat tembok, ya, cat kayu, cat besi, itu membutuhkan berbagai jenis pelarut. Salah satunya styren. Lalu industri farmasi, nah itu juga membutuhkan berbagai macam pelarut, ya. Lalu styren juga dibutuhkan oleh industri karet atau industri ban kendaraan. Ya, entah itu kendaraan motor, kendaraan mobil, ya, pesawat terbang, ya, dan seterusnya. Lalu output dari naphtha cracker selain etilen adalah propilen C3, ya. Nah, propilen ini jika dipolimerisasikan, maka kita akan mendapatkan polimer polipropilena, disingkat PP. Ya. Output naphtha cracker yang ketiga adalah PyGas, singkatan dari pirolisis gas. Ya. Nah, gas yang dipakai sebagai bahan bakar boiler. Nah, boiler itu outputnya adalah panas atau kalor. Nah, kalor itu dipakai untuk memanaskan, ya, vessel-vessel, unit-unit produksi, equipment, atau bisa juga dijadikan sebagai bahan bakar, ya. Lalu output yang keempat adalah campuran C4, ya. Nah, campuran C4 ini, ya, bisa dipisahkan menjadi butadien dan rafinatuan. Ya. Nah, butadien ini bersama-sama dengan styren itu jika direaksikan menjadi SBR. Styren, butadien, rubber. Ya. Nah, Chandra Asri itu memiliki perusahaan joint venture. Ya, joint venture itu artinya patungan dengan Michelin. Ya. Nah, kalau adik-adik mahasiswa yang hobinya nonton balap Formula One, nah itu perhatikan ban-ban mobil F1. Nah, itu kan ada tulisan Michelin. Ya. Nah, jadi Michelin itu perusahaan ban terkemuka di dunia yang berkantor pusat di Prancis. Ya. Nah, sebelum ada perusahaan joint venture antara Chandra Asri dengan Michelin, ya, 100% bahan baku ban berkualitas tinggi itu impor dari luar. Nah, dengan adanya perusahaan SRI, ya, Synthetic Rubber Indonesia, itu beroperasi kalau saya nggak salah mungkin sekitar 2017-18, ya. Maka kebutuhan bahan baku untuk ban berkualitas tinggi seperti ban untuk mobil Formula One, ban untuk motor-motor GP, lalu ban untuk pesawat terbang itu bisa dipenuhi dari dalam negeri. Ya. Bahan baku ini diproses lebih lanjut oleh perusahaan ban di dalam negeri. Contohnya Bridgestone, Goodyear, Gajah Tunggal. Nah, itu mereka adalah customer dari PT SRI, Synthetic Rubber Indonesia. Ya. Lalu, ya, rafinatuan. Rafinatuan itu bisa diproses lebih lanjut menjadi MTBE, ya, metil tersial butyl ether. Nah, apa itu MTBE? MTBE itu aditif oktan booster.
Nah, jadi kalau kita membeli bahan bakar minyak, itu kualitasnya dibedakan dari RON, ya, Research Octane Number, ya, atau bahasa orang awamnya bilangan oktan. Nah, di Indonesia ada premium, nah, bilangan oktannya 88. Lalu ada Pertalite, bilangan oktannya itu 90. Lalu ada Pertamax biru 92, ya. Lalu ada Pertamax turbo, ya. Itu RON-nya 98, ya. Lalu ada BP, lalu Shell itu RON-nya 95. Nah, adik-adik, untuk mendapatkan RON yang tinggi, katakan 92 atau di atasnya 95-98, maka ditambahkan aditif MTBE atau oktan booster. Ya. Nah, Chandra Asri Petrokimia, ya, coverage atau ruang lingkup industrinya, bisnisnya saat ini adalah yang di sebelah kanan, ya, yang di blok warna biru muda, ya, mulai dari naphtha cracker ke kanan, ya, per hari ini. Nah, sekarang Chandra Asri sedang dalam proses untuk membangun kompleks petrokimia yang kedua, ya, yang akan dinamakan Chandra Asri Perkasa, disingkat CAP juga, atau CAP2 istilahnya, ya. Nah, direncanakan pada tahun 2027, ya, akan beroperasi sehingga kapasitasnya 2 kali lipat dari yang sekarang. Next. Ini merupakan diagram skematik, ya, dari Chandra Asri. Jadi di sini ada jetty, ya, tempat bersandarnya kapal tanker untuk menerima bahan baku, lalu nanti disimpan dalam tangki-tangki penyimpanan bahan baku, lalu diproses di naphtha cracker, nah, lalu menghasilkan etilen, etilen itu nanti diproses menjadi polietilen, propilen diproses menjadi polipropilen, ya. Lalu ada pirolisis gas, itu dijual, ya, sebagai bahan baku untuk boiler, ya, bahan baku gas. Lalu ada campuran C4, ya, yang bisa diproses lebih lanjut menjadi bahan baku karet berkualitas tinggi, atau bisa juga diproses menjadi MTBE atau oktan booster. Nah, adik-adik, kapasitas untuk etilen Chandra Asri adalah 900.000 ton per tahun. Untuk propilennya itu hampir 500.000 ton per tahun. Untuk pirolisis gasnya 400.000 ton per tahun. Dan untuk campuran C4-nya 300.000 ton per tahun. Lalu untuk polimer polietilen kapasitasnya 730.000 ton per tahun. Kemudian polipropilen hampir 600.000 ton per tahun. Styren monomernya 340.000 ton per tahun. Dan butadiennya sekitar 140.000 ton per tahun. Nah, adik-adik mahasiswa, ini adalah penampakan dari unit produksi naphtha cracker Chandra Asri, ya, olefin plant, ya. Disebut olefin karena bahan bakunya adalah alkena, ya, suatu hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap kovalen double bond, ya.
Nah, kalau pada malam hari lampunya itu dinyalakan, itu sangat indah pemandangannya ya. Bermandikan cahaya kalau orang bilang. Nah, teknologi yang dipakai adalah Lummus dari Amerika Serikat dan KBR dari Korea. Nah, berikutnya adalah penampakan visual dari pabrik polietilen di Chandra Asri. Nah, Chandra Asri memiliki 3 rangkaian produksi atau production line dengan kapasitas 736.000 ton per tahun. Pabrik polietilen Chandra Asri mampu memproduksi polimer jenis high density polyethylene atau HDPE dan linear low density polyethylene, di mana di dalamnya sudah termasuk medium density polyethylene dan metallocene linear low density polyethylene. Teknologi yang dipakai 2 unit produksi dari Unipol Amerika Serikat dan 1 unit produksi dari Swadenko Jepang. Berikutnya adalah unit produksi polipropilen. Chandra Asri memiliki 3 rangkaian produksi polipropilen, ya, tren 1, tren 2, tren 3. Kapasitasnya hampir 600.000 ton per tahun. Teknologi yang dipakai adalah Unipol Fasagas dari WR Grace, Amerika Serikat. Pabrik PP Chandra Asri mampu memproduksi ketiga jenis PP, yaitu PP homopolimer, PP random copolymer, dan PP impact atau block copolymer. Ya. Nah, berikutnya adalah unit produksi styrene monomer, ya, PT Styrene Monomer Indonesia, yang lokasinya di Pulau Ampel, Merak, Kabupaten Serang. Terdiri dari 2 unit rangkaian produksi. Teknologi yang dipakai itu ada 2, mobil Badger dan Lummus dari Amerika Serikat. Kapasitasnya sekitar 340.000 ton per tahun. Satu-satunya penghasil styrene monomer di Indonesia. Nah, berikutnya adalah pabrik atau unit produksi butadiene. Ya. Nah, ini juga satu-satunya ya di Indonesia. Teknologinya adalah Lummus BASF Teknologi, Lummus Amerika, BASF Jerman. Berikutnya adalah unit produksi pabrik Butenwan MTBE, ya. Nah, Butenwan itu bisa dipakai sebagai komonomer, ya, di polietilen. Atau bisa juga dipakai sebagai bahan baku untuk sintetik rubber SBR. Nah, MTBE tadi sudah disampaikan bahwa oktan booster, ya. Ini juga satu-satunya pabrik B1 MTBE di Indonesia, ya. Nah, adik-adik, mahasiswa, perusahaan petrokimia terintegrasi seperti Chandra Asri itu pasti ya membutuhkan support atau dukungan dari laboratorium. Nah, di Chandra Asri laboratorium itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah laboratorium monomer, yang kedua adalah laboratorium polimer. Nah, laboratorium tersebut berisikan
berbagai macam peralatan kimia analitik, ya, dari yang konvensional sampai ke instrumental, dari yang sederhana sampai yang sophisticated, ya, dari yang kimia basah sampai kimia kering, ya, dari yang manual sampai yang otomatis. Nah, untuk menjalankan fungsi laboratorium tersebut, ya, terdapat lebih dari 100 orang, ya, mulai dari operator teknisi, engineer, supervisor, hingga ke manajer, ya. Nah, jumlahnya lebih dari 100 orang, ya, yang berdedikasi menjalankan fungsi quality control maupun research and development, ya. Nah, quality control, quality assurance, research and development merupakan pangsa pasar terbesar bagi adik-adik lulusan Poltek AK Bogor. Ya, ini merupakan bidang pekerjaan utama bagi kalian setelah lulus nanti. Ya. Nah, selain fungsi QA, QC, R&D, dibutuhkan juga fungsi technical support atau technical service. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah memberikan bantuan teknis kepada para pelanggan Chandra Asri agar dapat menggunakan, memproses produk-produk Chandra Asri yang sudah dibeli menjadi barang jadi. Ya, contoh, kalau misalnya customer ingin tahu setting temperatur mesin untuk memproses biji plastik polietilen atau polipropilen produksi Chandra Asri. Nah, maka orang yang memberitahunya adalah bagian technical support atau technical service. Lalu kalau customer menghadapi kendala teknis, nah, yang membantu memberikan advice adalah technical support. Ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya adik-adik adalah contoh kecil, ya, sebagian alat-alat yang dimiliki oleh Chandra Asri Petrokimia. Beberapa di antaranya adalah melt indexer. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan apa itu melt indexer. Fungsinya untuk apa? Yang kedua adalah FTIR, Fourier Transform Infrared, spektroskopi inframerah. Ya. Yang ketiga X-ray fluorescence, ya, atau XRF, ya. Saudaranya XRD, X-ray diffraction. Yang keempat mesin injection molding, ya, untuk memproses biji plastik, ya, menjadi spesimen testing maupun produk-produk jadi. Yang kelima adalah rheometer, ya, alat untuk menganalisis sifat-sifat rheologi. Nah, apa itu rheologi? Ilmu tentang aliran bahan atau fluida, yaitu rheologi. Ya, kenapa ini penting? Karena polietilen polipropilen itu contoh termoplastik. Apa itu termoplastik? Suatu jenis plastik yang bisa meleleh jika dipanaskan. Setelah dia meleleh, dia dapat mengalir. Nah, kita pengen tahu pola alirannya.
kecepatan alirannya, apakah dia Newtonian, non-Newtonian, viskositinya berapa, dan seterusnya. Nah, alat yang dipakai untuk menganalisis itu semua adalah rheometer. Berikutnya adalah UTM, Universal Testing Machine, atau istilah lainnya adalah tensile tester. Ya, nah alat ini berfungsi untuk analisis sifat-sifat mekanik, ya, kuat tarik, elongation, flexural modulus, ya, itu semua dipakai alat UTM atau tensile tester. Berikutnya, yang ketujuh adalah DSC, differential scanning calorimeter. Nah, ini merupakan analisis thermal, ya. Nah, manfaatnya apa? Wah, banyak sekali manfaatnya, ya. Titik leleh, ya, kemudian temperatur kristalisasi, lalu temperatur transisi gelas atau TG, ya. Kemudian kalor pelelehan, ya, delta HF, ya. Nah, kalor pendinginan, ya, dan seterusnya, ya. Dan yang terakhir yang ke-8 adalah OCS gel counter. Ya, ini alat dipakai untuk menganalisis gel pada film plastik. Ya, nah, gel itu merupakan defek pada permukaan plastik. Ya, gel itu merupakan bagian plastik yang tidak meleleh pada saat dia diproses. Ya, jadi kayak semacam bintik atau noktah di atas permukaan film plastik. Nah, itu tidak dikehendaki. Nah, alat yang dipakai untuk menghitung secara kuantitatif, ya, dan memberikan gambaran visual itu disebut dengan gel counter. Ya. Nah, ini adalah 8 contoh dari banyak sekali alat-alat kimia analitik yang ada di industri petrokimia seperti Chandra Asri. Nah, kita masuk ke inti dari diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu karakterisasi material di industri polietilen atau PE dan polipropilen atau PP. Nah, adik-adik, kalau kita bicara analisis kimia, ya, nah itu ada padanan katanya, yaitu karakterisasi material, ya, nah, atau juga bisa disebut sebagai testing atau pengujian, misalnya plastik testing. Nah, itu istilah-istilah tersebut merupakan istilah-istilah yang similar. Nah, jadi kalau bahasanya ANKIM, analisis kimia, ANFIS, analisis fisik, nah itu semua klaster atau kelompok analytical chemistry, kimia analitik, ya. Nah, istilah lain yang bisa dipakai adalah material characterization, ya, atau material testing atau plastik testing, ya, yaitu similar, sama aja, ya. Jadi kalau adik-adik membaca buku, jurnal, atau berkiprah di industri, dunia profesional, itu nggak perlu bingung. Itu istilah-istilah yang berpadanan satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, sebelum kita berbicara tentang pengujian biji plastik PE dan PP, maka yang pertama kita perlu tahu adalah penampakan visual dari polietilen maupun polipropilen. Nah, seperti gambar di kiri ini merupakan biji plastik bahan baku berbagai produk-produk dari plastik. Ini ya, ini adalah biji plastik PE yang diproduksi oleh perusahaan petrokimia seperti Chandra Asri. Begini penampakannya. Ini yang dijual oleh Chandra Asri dalam kemasan, ya. Kemasannya bisa karung 25 kg, jumbo bag 600 kg sampai 1000 kg maupun menggunakan kontainer. Ya. Nah,
Bermula dari biji plastik seperti ini, kita bisa bercerita banyak hal tentang pengujian plastik. Nah, yang paling mudah adalah appearance, penampakan visual, bentuk, ukuran, warna, ya, dan teman-temannya. Jadi, analisis fisik yang paling mudah, paling sederhana, paling kelihatan di industri petrokimia adalah appearance. Ya, bentuk, ukuran, dan penampakan. Nah, ada beberapa istilah ya, parameter kualitas. Contoh, black spot. Apa itu black spot? Black spot itu bintik hitam yang ada di biji plastik. Ya. Nah, itu tidak dikehendaki, itu kontaminan namanya. Nah, kontaminan itu berasal dari mana? Misal, polimer itu kan hidrokarbon. Kalau dia teroksidasi, maka akan berubah menjadi karbon. Nah, karbon itu kan partikel warna hitam ya. Nah, jadi kalau dia teroksidasi, terdegradasi, berubah menjadi karbon, bintik-bintik hitam, dia akan terperangkap di biji plastik. Nah, itu disebut dengan black spot. Nah, nanti diameter black spot itu bisa diukur menggunakan ya ruler. Nah, penggarisnya bukan penggaris batang ya, bukan. Tapi ada kayak semacam kekeran ya. Nah, nanti di kekeran itu di lensanya ada garis-garis seperti di penggaris. Nah, jadi kita keker black spotnya, nanti otomatis kita bisa lihat berapa diameternya, berapa milimeter, ya. Nah, nanti kita sampling, katakan 1 kilogram, ditebar di atas permukaan kaca plexiglas, di mana di bawahnya sudah diletakkan lampu TL. Ya, nah 1 kilogram sampel ditebar, kemudian dari 1 kilogram itu dipilih dan dihitung ada berapa biji, ya biji plastik yang terdapat black spotnya. Nah, setelah itu diukur berapa diameternya. Nah, contoh yang lain adalah warna, color. Nah, kalau kita bicara biji plastik ada 2 parameter. Yang pertama whiteness index, disingkat WI, indeks keputihan, dan yang kedua adalah yellowness index, YI, derajat kekuningan. Nah, intinya adalah kalau kita lihat di sini, biji plastik secara natural itu warnanya putih, ya, cenderung keputihan. Nah, maka kita pengen tahu indeks keputihannya seberapa besar. Itu disebutkan dengan WI. Nah, WI itu angkanya antara 0 sampai 100 biasanya. Semakin tinggi nilainya, semakin putih. Nah, jadi kalau misalnya dengan mata telanjang, kita cuma bilang, ini putih, Pak. Ini lebih putih dari yang itu. Itu kualitatif. Tapi dengan alat spektro, ya, kita bisa mengukur whiteness index, indeks keputihannya secara kuantitatif. Misalnya 60, 65, 70, 72. Itu bedanya ya. Tanpa alat spektro, kita hanya bisa kualitatif. Dengan alat spektro, kita kuantitatif. Yellowness index juga sama, menggunakan alat colorimeter, spektro juga. Ya. Lalu ada istilah oversize, undersize. Ya. Jadi biji plastik ini rata-rata diameternya itu tertentu. Nah, kadang-kadang dalam industri massal itu terdapat yang ukurannya lebih kecil dari rata-rata. Nah, itu disebut dengan undersize.
Tapi ada juga biji plastik yang ukurannya kegedean di atas rata-rata. Itu disebut dengan oversize. Ya. Nah, dilakukannya secara manual dengan mata telanjang. Sampel 1 kilo, kemudian menggunakan sieve shaker. Ya. Nah, kalau adik-adik pernah membantu ibu mengayak tepung terigu, ya. Nah, itulah gambaran sieve shaker. Nah, ada beberapa ukuran, beberapa tumpuk. Jadi sampel 1 kilogram ditaruh di atas, lalu ditutup, kemudian diguncang-guncangkan. Nah, diguncang-guncangkan itu bisa manual dengan tangan kita sendiri, bisa dengan vibrator. Ya. Nah, vibrator itu ada yang diguncang-guncangkan, ada yang pakai vibrasi vertikal. Gitu ya. Nah, karena digetarkan, maka biji plastik itu akan terpisah berdasarkan ukuran-ukurannya. Ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan distribusi ukuran partikel. Ya. Lalu kalau ada ukuran pelet yang tidak sempurna, misalnya lonjong dan seterusnya, itu juga kita bisa analisis secara visual dan kita bisa hitung. Ya. Jadi analisis biji plastik PE dan PP, ya, pertama yang paling mudah adalah appearance, bentuk, ukuran, dan warna. Itu merupakan parameter kualitas pertama. Berikutnya, ya, analisis polipropilen dalam bentuk powder atau serbuk putih. Ya, ada beberapa parameter. Yang pertama, matte flow index. Nah, matte flow index itu adalah laju alir lelehan polimer. Nah, pada suhu ruang, polietilen maupun polipropilen itu berwujud padat. Tapi kalau kita panaskan di atas titik lelehnya, maka dia akan meleleh. Nah, meleleh itu artinya berubah fasa dari padat menjadi cair. Ketika plastik dipanaskan di atas titik lelehnya, berubah fasa dari padat menjadi lelehan atau cair, maka dia bisa mengalir. Karena dia sudah berbentuk fluida, zat yang dapat mengalir. Nah, seberapa cepat laju alir lelehan plastik atau polimer disebut dengan matte flow index. Ya, semakin besar nilai matte flow index, semakin cepat laju alirnya. Nah, matte flow index ini terkait dengan berat molekul dan viskositas atau kekentalan. Dia berbanding terbalik. Kalau matte flow index-nya itu kecil, berarti berat molekul polimernya besar. Viskositasnya juga besar. Ya, unit satuannya adalah gram per 10 menit. Alat yang dipakai disebut dengan melt indexer. Yang kedua, silent soluble. Nah, apa itu silent soluble? Fraksi polipropilen ataktik yang larut dalam larut silen. Ya, nah, polipropilen itu molekul-molekulnya ya terbagi menjadi 3. Ada yang simbiotaktik, ada yang isotaktik, ada yang ataktik. Isotaktik artinya gugus metil terletak seluruhnya di atas bidang rantai utama atau seluruhnya berada di bawah bidang rantai utama molekul polipropilen. ISO. Gugus metilnya semuanya di satu arah, di atas atau di bawah. Tinggal pilih salah satu. Sementara simbiotaktik, apabila gugus metil terletak di atas dan di bawah bidang rantai utama secara selang-seling. Sedangkan ataktik
bila mana gugus metil terletak di atas dan di bawah bidang rantai utama secara acak. Nah, simbiotaktik itu hanya bisa dibentuk jika menggunakan katalis yang sangat khusus, ya, dan kondisi reaksi kimia yang betul-betul terkontrol. Nah, contohnya di laboratorium. Nah, kalau kita membuat polipropilen di pabrik skala massal, maka yang terbentuk hanya dua biasanya, isotaktik dan ataktik. Nah, isotaktik itu bersifat kristalin, teratur. Sifatnya keras, kaku, kuat, ya, tapi getas. Sedangkan ataktik sebaliknya. Lembek, ya, kemudian bening, ya. Nah, komposisi PP isotaktik dan ataktik akan menentukan sifat mekanik. Kalau isotaktiknya makin tinggi, maka dia makin kuat, kaku, keras, namun getas. Tapi kalau ataktiknya makin tinggi, semakin fleksibel, lunak. Ya, nah, dalam sampel polipropilen ada sekitar 94-96% fraksi isotaktik. Sedangkan sisanya 4-6% itu fraksi ataktik. Ya. Nah, metode analisis untuk menghitung komposisi ataktik dan isotaktik disebut dengan silent soluble. Nah, karena fraksi ataktik nanti dia akan larut dalam pelarut silent. Sementara isotaktik itu nggak larut. Ya. Nah, pemisahannya dengan menggunakan kertas saring, Wattmann. Ya. Itu kalau menggunakan metode gravimetrik. Ya. Nah, dengan perkembangan teknologi, silent soluble bisa diukur dengan metode instrumental, yaitu NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Ya. Nah, kelebihan dari metode instrumen adalah satu, ya, non preparasi, ya, sampel biji plastik tinggal masukkan ke dalam tabung itu reaksi atau kuvet, ya, lalu tempatkan di sampel holder, ya, kemudian tinggal klik tombol di komputer, ya, udah jalan sendiri, maksimum 2 menit hasil udah keluar, ya, secara kuantitatif. Unit satuannya adalah persen berat, ya. Jadi silent soluble ada 2 metode, gravimetrik menggunakan pelarut silen, waktu analisis yang dibutuhkan 4 jam, ya. Sementara kalau NMR itu alat instrumental itu tidak lebih dari 2 menit, ya. Dan NMR ini tidak membutuhkan pelarut silen sehingga lebih ramah lingkungan karena tidak ada limbah pelarut silen, ya. Itu kelebihannya. Jadi kita investasi membeli alat NMR, nah, kita sudah melakukan effort, upaya untuk lebih ramah lingkungan. Selain dia lebih cepat, ya, 4 jam dibandingkan dengan 2 menit. Nah, ingat ya adik-adik, kalau sudah di industri, maka kecepatan analisis itu sangat penting. Ya, time is money. Ya. Nah, jadi suatu perusahaan didirikan itu salah satu tujuan utamanya adalah mencetak keuntungan. Time is money. Maka orang-orang kimia analisis juga harus selalu memikirkan bagaimana caranya menganalisis suatu parameter bisa lebih cepat namun tetap akurat. Dan ya, repeatability-nya bagus serta reliable. Nah, itu tantangan orang kimia nih adik-adik nanti setelah lulus, ya. Orang-orang kimia analitik, risetnya harus ke arah itu. Gimana lebih akurat,
presisi akurasinya meningkat, gimana lebih cepat, ya kan? Gimana lebih reliable, ya. Itu tantangannya. Nah, ya, penerapan alat NMR ya menggantikan metode gravimetri dengan solvent itu merupakan salah satu solusi teknologi di bidang kimia analitik. Ya, itu contoh penerapan. Berikutnya residu katalis, ya. Jadi polietilen dan polipropilen itu kan hasil reaksi polimerisasi monomer etilen ya maupun monomer propilen pada temperatur dan tekanan tertentu dan dengan bantuan kehadiran katalis. Nah, setelah menjadi produk PE dan PP biji plastik, maka ada residu katalis tertinggal di biji plastik tersebut. Jumlahnya sangat kecil, ya. Ya, levelnya ppm biasanya kurang dari 5 ppm. Ya, dan itu aman. Nah, alat yang dipakai itu X-ray fluorescence. Gambarnya tadi sebelumnya saya sudah tunjukkan ya. Nanti di belakang saya akan tunjukkan lagi alat. Lalu ada bulk density menggunakan corong dan silinder ya. Satuannya gram per sentimeter kubik atau cc. Kemudian ada average particle size ya. Jadi ukuran partikel rata-rata dari powder. Contoh ya adik-adik ya. Kalau adik-adik pernah melihat tepung terigu atau bedak, kalau dengan mata telanjang kita nggak bisa membedakan ukuran partikel dari tepung maupun bedak tersebut. Tapi ya kita bisa menganalisis fraksi-fraksi ukuran partikel tersebut dengan menggunakan APS ya, average particle size. Bisa menggunakan sieve shaker ya, tumpukan ayakan, atau bisa menggunakan laser analyzer ya, itu juga bisa ya. Kalau yang sieve shaker nah itu relatif lebih murah. Tapi kalau yang pakai laser itu lebih mahal ya. Nah, kalau di industri petrokimia Chandra Asri punya keduanya ya. Nah, rotary sieve shaker punya, yang menggunakan prinsip laser analyzer juga punya ya. Lalu fines itu partikel yang ukurannya di atas 200 mikron, artinya yang halus ya. Kenapa ini penting? Karena dibutuhkan datanya oleh orang teknik kimia, oleh orang produksi. Ya, mereka menginginkan agar vessel-vessel, silo-silo itu dimanfaatkan terisi oleh powder polietilen maupun polipropilen, efisiensinya semaksimal mungkin. Ya, maka dibutuhkan data density, average particle size, lalu fines. Nah, fines karena ukuran partikelnya terlalu halus, ini juga berbahaya karena dia bisa menyumbat filter. Ya, filter-filter di berbagai peralatan produksi, misalnya motor, ya. Lalu yang ketujuh adalah kadar etilen. Nah, kita tahu PP ada 3 jenis, ada yang homopolimer, di mana hanya tersusun dari satu jenis monomer saja, yaitu propilen. Tapi ada copolimer random dan copolimer impact, di mana tersusun atas 2 jenis monomer. Yang paling utama adalah monomer propilen atau C3, dan yang minor adalah monomer etilen atau C2. Nah, untuk copolimer, kita berkepentingan untuk menganalisis berapa kadar etilen di dalam polipropilen random copolimer maupun copolimer impact. Ya, karena ini akan menentukan sifat mekanik dan optik. Lalu sifat-sifat yang lainnya juga. Etilen sengaja ditambahkan ke dalam propilen, tujuannya ada beberapa. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi, kebeningan, kejernihan, sifat optik. Yang kedua, ya, meningkatkan fleksibilitas supaya nggak mudah pecah. Ya. Yang ketiga, sifat termal,
menurunkan titik leleh. Nah, ketiga sifat tersebut sangat ditentukan dari berapa dosis atau kadar etilen yang ditambahkan ke dalam polipropilen. Nah, kita berkepentingan selalu mengukur dan mengontrol berapa sih kadar etilen yang sudah ditambahkan oleh orang produksi. Nah, unit satuan yang dilaporkan adalah persen berat. Alat yang dipakai adalah spektroskopi inframerah atau FTIR. Lanjut, kalau tadi sampelnya powder, sekarang sampelnya biji plastik. Yang pertama melt flow index, sama saja prinsipnya. Yang kedua pellet size, sama juga prinsipnya. Kita pengen tahu ukuran rata-rata, yang kecil, yang besar, ya. Kemudian yang ketiga yellowness index, ini color, ya. Similar dengan whiteness index menggunakan spektro atau colorimeter. Lalu overfines ini ukuran yang lebih besar pelletnya dan ukuran yang lebih kecil. Telmeriates itu biji plastik yang tidak sempurna. Kalau tel itu memiliki ekor seperti kecebong, ya. Sementara meriates itu 2 atau lebih biji plastik yang bergabung, ya, menjadi satu. Nah, itu semua tidak dikehendaki karena itu defect. Spec on, spec in. Spec on, spec in itu adalah kontaminasi berupa noktah atau titik yang ada di biji plastik. Itu juga tidak dikehendaki, ya, kontaminasi. Lalu aditif. Nah, kita tahu adik-adik, plastik komersial yang diproduksi dan dijual itu sudah ditambahkan aditif. Nah, aditif itu jenisnya bermacam-macam. Contohnya antioksidan untuk mencegah oksidasi. Kemudian untuk menetralkan residu katalis. Kemudian meningkatkan kejernihan. Ya. Dan lain-lain. Ya. Aditif itu sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu. Jenis maupun kadar dari aditif yang ditambahkan tergantung dari resipe atau formula produk. Ya. Nah, sebagian besar aditif di dalam plastik itu diukur dengan menggunakan alat XRF, X-ray fluorescence. Ya. Unit atau satuan yang dilaporkan itu biasanya ppm. Ya. Ada juga persen kalau memang dosis yang ditambahkan itu di atas 5.000 ppm, ya cukup besar. Contohnya apa? Kalsium karbonat sebagai filler. Ethylene content sama menggunakan FTIR. Nah, kita lihat jabarkan satu-satu ya. Melt index atau melt flow rate. Alat yang dipakai adalah melt indexer. Nah, penampakannya seperti ini adik-adik. Ya. Intinya alat melt indexer ini ya bisa disetting temperaturnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, biasanya maksimum sampai 600 derajat Celcius. Ya. Kemudian dilengkapi dengan beban dengan berat yang bervariasi. Ya. Nah, jadi prinsipnya sampel plastik dimasukkan ke dalam silinder logam stainless steel. Nah, di tengah-tengah sini ini ada silinder logam. Dimasukkan secukupnya, kemudian ditekan dengan piston. Piston itu batang stainless steel. Beratnya 100 gram. Lalu ditimpa lagi dengan beban stainless steel seberat 2,06 kg. Nah, karena polietilen dan polipropilen itu bersifat termoplastik dan sudah kita panaskan, kalau untuk polietilen, setting temperaturnya adalah 190 derajat Celcius. Sementara titik leleh polietilen itu bervariasi dari 95 sampai 137 derajat Celcius. Artinya, 190 itu di atas titik leleh polietilen. Nah, karena sampel polietilen dipanaskan pada temperatur 190 derajat Celcius di atas titik lelehnya,
maka dia akan meleleh. Berubah fasa dari padat menjadi lelehan atau cair. Nah, karena gravitasi dan karena ditekan oleh beban di atasnya seberat 2,16 kg atau 5 kg atau 21,6 kg, maka dia akan mengalir dari atas ke bawah. Berapa laju alir kecepatan lelehan polimer? Nah, itulah yang disebut dengan mass flow rate atau mass index. Ya, hubungannya dengan berat molekul polimer. Hubungannya dengan viskositas polimer. Hubungannya berbanding terbalik. Kalau mass index-nya semakin rendah, maka berat molekul polimer atau plastiknya semakin tinggi. Molekulnya semakin besar. Viskositasnya semakin besar, semakin kental, semakin lambat untuk mengalir. Nah, itu hubungan antar parameternya. Antara melt index dengan berat molekul, viskositas, ya. Nah, untuk apa? Pertama, untuk mengontrol kualitas produk. Itu gunanya data ini. Yang kedua, untuk identifikasi material. Kemudian yang ketiga, untuk setting temperatur mesin pemroses biji plastik. Contoh, kalau biji plastiknya made flow-nya rendah, kental, maka setting temperatur mesin perlu dinaikkan lebih tinggi. Dibutuhkan panas yang lebih tinggi untuk bisa memproses biji plastik tersebut, polimer tersebut. Karena apa? Karena kental. Kalau temperaturnya kurang, dia nggak meleleh. Atau kalau dia meleleh, dia ngalirnya terlalu lambat. Sementara kalau di industri, time is money. Dia butuh kecepatan, dia butuh akurasi, dia butuh presisi, dia butuh produktivitas. Dia butuh output setinggi mungkin. Ya. Nah, maka polimer biji plastik harus diproses pada temperatur yang tepat. Nah, temperatur yang tepat ditentukan salah satunya oleh ada nilai melt index-nya, viskositasnya. Selain itu juga berapa titik leleh. Nah, data titik leleh itu diperoleh dari DSC. Jadi kombinasi data melt index, data titik leleh DSC itu gunanya sangat banyak di industri. Ya, praktikalnya. Nah, mungkin kalau kita baca textbook, kita hanya membaca, oh, polietilen produksi Chandra Asri, melt index-nya 1. Tapi apa artinya 1 itu? Nah, gunanya untuk apa? Lalu titik lelehnya 162. Ya. Apa gunanya 162 itu? Apa artinya? Manfaatnya untuk apa? Nah, contoh itu adalah kegunaan dari kombinasi data melt index dengan data melting point. Untuk apa? Untuk memproses suatu polimer atau biji plastik, nyeting mesin, ya, dan seterusnya. Berikutnya adalah density atau kerapatan. Ya. Ini suatu parameter yang umum, ya. Nah, sebetulnya di luar ini itu mungkin ada metode-metode yang sangat konvensional, ya. Saya ingat waktu kuliah atau bahkan SMA dan kuliah itu diajarkan mengukur density misalnya dengan pignometer, ya, atau leher angsa, ya, dan lain-lain, ya. Nah, tapi kalau di industri yang lazim ini 2, yaitu kolom density atau kolom density dan auto densimeter, ya. Nah, apa sih kegunaannya density? Yang utama adalah ini, identifikasi material, ya.
kalau di polietilen, ya, itu kan dibagi menjadi 3. Ada yang low density polyethylene, LDPE, ada LLDPE, linear low density polyethylene, dan HDPE, high density polyethylene. Bedanya adalah salah satunya di density-nya. Nah, bagaimana kita membedakan ketiga jenis polyethylene? Caranya adalah salah satunya dengan mengukur density-nya. Dengan apa density diukur? Nah, macam-macam. Tapi di industri 2 yang paling lazim. Column density atau density gradient column dan auto densimeter. Mana yang lebih canggih? Yang lebih canggih tentu saja auto densimeter. Ya. Nah, berikutnya. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi, jadi kegunaan mengukur density di polyethylene adalah identifikasi jenis material polyethylene. Ya. Nah, identifikasi jenis polyethylene selain dari density-nya bisa juga dari titik lelehnya. Dari mana titik leleh itu? Dari DSC, Differential Scanning Calorimeter. Nah, data density jika dikombinasikan dengan data titik leleh DSC, maka akan menjadi senjata powerful bagi bagi analis kimia untuk identifikasi jenis plastik. Ya. Nah, tingkat keberhasilannya kalau saya bilang 99, sekian %. Kecil kemungkinan dia salah. Ya. Nah, ini manfaat dari pengukuran density dan melting point jika dikombinasikan. Ya. Nah, mungkin adik-adik kalau membaca literatur mungkin belajarnya satu-satu. Density itu apa? Alatnya apa? Cara ngukurnya gimana? Kemudian DSC, analisis thermal, prinsipnya ini, alatnya seperti, dan seterusnya. Nah, ternyata kedua parameter tersebut bisa dikombinasikan menjadi senjata yang lebih powerful untuk identifikasi jenis polimer atau plastik. Ya. Nah, ini contohnya di tabel 4. Ya. Nah, berikutnya adalah spektroskopi inframerah. Ya. Penampakannya seperti ini, ya. Analisis spektroskopi. Nah, hasil analisisnya bisa kita lihat di layar monitor. Namanya kurvanya disebut dengan spektrum. Ya. Nah, sumbu X-nya itu biasanya wave number, ya, bilangan gelombang sentimeter pangkat min 1. Sedangkan sumbu Y-nya itu bisa absorban atau transmittance. Ya. Lalu tergantung softwarenya. Spektrum itu bisa ke atas atau kebalikannya bisa ke bawah. Ya. Nah, intinya apa sih? Ya, saya yakin untuk teori dasar dan seterusnya adik-adik sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen di kampus, ya, termasuk Pak Hayat mungkin ya. Nah, saya nggak akan mengulang nih teori dasarnya, ya. Nah, yang penting aspek praktisnya aja kalau di industri. FTIR bisa dipakai untuk analisis kadar etilen di dalam polipropilen, ya. Nah, peak-nya, fingerprint-nya itu ada di bilangan gelombang sekitar 720 sampai 750 cm pangkat min 1. Fingerprint-nya, ya. Nah, tentu saja kalau kita ingin analisis kuantitatif, kita perlu deret standar. Nah, dengan deret standar, kita akan mendapatkan kurva kalibrasi. Nah, kalau udah ada kurva kalibrasi, maka kita bisa mengukur unknown sample. Nah, prinsipnya sama aja, seperti kita praktikum di kampus. Nah, pengetahuan itu dipraktekkan di industri. Prinsipnya sama, ilmunya sama. Ya, tinggal alatnya aja, mungkin yang berbeda mereknya. Ya, prosedurnya aja yang berbeda.
Tapi saya yakin lulusan analis kimia hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menguasai berbagai macam peralatan kimia analitik di industri. Nah, teorinya udah dibekali oleh Bapak Ibu dosen, prakteknya juga pernah di laboratorium. Nah, tinggal nanti dipoles aja di industri, diajarin sebentar, setiap hari mengerjakan hal yang sama, ya bisa karena terbiasa. Makin sering kita melakukan pekerjaan yang sama berulang kali, saya yakin setiap orang pasti bisa dan mahir menggunakan berbagai macam peralatan kimia analitik, termasuk FTIR. Ya. Nah, kalau dulu waktu kuliah, dosen saya bilang, kalau kalian sudah lulus lalu bekerja di industri, maka yang akan kalian hadapi adalah kimia tombol. Ya, kenapa kimia tombol? Ternyata di industri itu alat-alatnya sebagian besar sudah otomatis. Ya, ini alat FTIR akan tersambung ke layar monitor PC. Nah, kita tinggal ketik nama sampel, misalnya sampel A. Nah, lalu langsung ketik run, ya, oke, atau enter. Udah jalan sendiri itu alat, ya, setengah menit, 1 menit. Karena apa? Karena kurva kalibrasinya sudah disiapkan, metode analisisnya sudah disiapkan, disimpan di komputer tersebut. Kita tinggal pencet-pencet aja, klik-klik aja istilahnya kimia tombol. Nah, preparasi sampel, taruh di sampel kompartemen, tutup, udah klik enter. Ya, nah, 30 detik, 1 menit, keluar hasilnya. Nah, terserah kita. Kalau spektrumnya mau di-print, bisa di-print. Kalau mau di-save, lalu dikirim pakai email, bisa. Kalau mau hasil kuantitatifnya aja, sekian persen, bisa. Ya. Nah, jadi jangan khawatir. Kalau udah di industri itu semuanya otomatis. Nah, tapi jangan salah. Bedanya analis kimia dengan sekedar operator. Kalau operator hanya bisa mengoperate, how to operate equipment. Nah, tapi kalau lulusan AK Bogor harus jauh lebih dari itu. Dia ngerti prinsip analisisnya, cara kerjanya, komponen-komponen alatnya, bisa memakainya. Lalu yang nggak kalah penting, analisis data, menginterpretasikan spektrum. Nah, jadi yang diharapkan oleh industri dari lulusan Poltek AK Bogor itu semua, ya. Balik lagi ke kegunaan FTIR, selain ethylene content bisa dipakai untuk menentukan kualitatif kuantitatif beberapa aditif di plastik. Contohnya adalah slip agent. Slip agent itu sengaja ditambahkan agar kantong plastik itu mudah dibuka, licin, nggak lengket. Nah, slip agent itu biasanya amida asam lemak. Nah, dengan memanfaatkan gugus fungsi amida, nah kita bisa menganalisis aditif slip agent dengan menggunakan FTIR. Ya. Nah, itu contoh penerapan FTIR di industri petrokimia. Nah, tentu saja kegunaan FTIR yang lain ada yang lain, ya. Nah, beberapa contohnya adalah ethylene content di dalam polipropilen, kemudian jenis komonomer, apakah dia buten C4 ataukah dia heksen C6, bisa juga menggunakan FTIR ini. Atau beberapa jenis aditif seperti slip agent yang mengandung gugus amida. Intinya adalah analisis gugus fungsi senyawa organik. Nah, kalau di industri, untuk kepentingan quality control yang rutin, itu kuantitatif. Tapi kalau untuk research and development, menghadapi unknown sample, maka kualitatif. Ya, dan kuantitatif. Nah, tantangannya itu. Ya. Jadi aspeknya, kita harus tahu prinsip kerja alat, bagaimana menyiapkan deret standar, bagaimana menyiapkan kurva kalibrasi,
bagaimana memaintenance alat, ya, melakukan standarisasi rutin, kalibrasi rutin, ya, membuat instruksi kerja alat, ya, mengajarkan analis atau operator yang baru, ya, melakukan analisis sampel, ya, kemudian menginterpretasikan data spektrum, kemudian menggunakan data FTIR untuk menganalisis suatu persoalan dalam rangka mencari solusi. Ya, nah, itulah aktivitas-aktivitas yang rutin dilakukan di industri. Entah itu di quality control, quality assurance, research and development, dan lain-lain. Berikutnya adalah X-ray fluorescence. Ya. Nah, adik-adik mahasiswa, prinsip X-ray fluorescence adalah analisis unsur. Nah, unsur itu yang tertera di sistem periodik. Hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, klor, ya. Nah, itu unsur. Nah, X-ray fluorescence prinsipnya adalah analisis unsur. Ya. Beda dengan X-ray diffraction. Kalau X-ray diffraction itu dipakai untuk sampel-sampel yang bersifat highly crystalline. Nah, umumnya kepakainya itu di logam dan paduan logam. Ya, itu XRD. Tapi kalau di industri plastik, XRD itu pemakaiannya ada, tapi minim. Yang lebih banyak pemakaiannya, meluas pemakaiannya adalah X-ray fluorescence. Ya, tergolong analisis spektroskopi, ya, analisis unsur. Nah, untuk apa XRF ini di industri petrokimia? Yang pertama adalah residu katalis. Jadi residu katalis itu jumlahnya sedikit, ya, kurang dari 5 atau 10 ppm, bahkan 0, sekian ppm saja, dan itu aman. Kemudian semakin rendah residu katalis di dalam produk itu artinya produktivitasnya semakin tinggi. Itu yang diinginkan. Ya. Karena output, productivity lebih tinggi. Ya, itu yang diharapkan. Residunya harus seminim mungkin. Nah, dari mana kita tahu residunya itu rendah, sedang, tinggi? Ya, dicek pakai alat yang namanya X-ray fluorescence. Ya. Apalagi sebagian aditif dalam polimer itu juga dianalisis dengan menggunakan XRF. Contoh adalah antioksidan. Itu unsur utamanya adalah fosfor. Kemudian anti-blok supaya film plastik itu nggak lengket satu sama lain. Itu unsur dominannya adalah silika, Si. Ya. Kemudian ada juga lubrikan. Ya. Nah, itu unsur dominannya adalah kalsium dan seng atau zinc. Nah, itu semua bisa dianalisis menggunakan X-ray fluorescence. Berikutnya adalah analisis thermal, ya, yaitu DSC, differential scanning calorimeter. Nah, sebelum DSC itu banyak digunakan, ya, alat yang banyak dipakai oleh lab itu adalah DTA, ya. Nah, kalau DTA sekarang udah jarang, ya, lebih banyak yang DEC, ya, differential scanning calorimeter. Nah, DEC ini juga salah satu alat ya untuk analisis thermal yang banyak dijumpai di industri petrokimia. Nah, manfaatnya banyak, contohnya adalah titik leleh, kemudian temperatur kristalisasi, transisi gelas, ya, oxidative induction time, ketahanan terhadap oksidasi, ya, entalpi pemanasan, pendinginan, kristaliniti, ya, identifikasi jenis plastik, ya. Jadi kegunaannya banyak. Ya, jadi ini salah satu instrumen yang powerful. Nah, biasanya wajib ini di industri petrokimia dia harus punya. Berikutnya adalah UTM, ya, atau tensile tester. Ini untuk sifat fisik mekanik, ya. Contohnya adalah kuat tarik, ya, tensile strength, kemudian elongation, ya, seberapa mulur, kemudian flexural modulus, ya, atau kekakuan, stiffness.
fleksibilitas. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen mengukur kuat tarik suatu material, seberapa dapat mulur, kemudian kaku atau fleksibel, alat yang dipakai adalah UTM, Universal Testing Machine atau Tensile Tester. Nah, biasanya kita butuh preparasi sampel dulu, ya, dengan membuat spesimen yang berbentuk tulang anjing atau dog bone, ya, istilahnya itu dog bone, ya. Nah, itu biasanya di-prepare dengan dua cara. Yang pertama dengan press mesin press. Yang kedua menggunakan injection molding. Ya, dua-duanya bisa dipakai. Nah, dari sampel dipreparasi menjadi dog bone, lalu bisa dianalisis dengan menggunakan UTM. Ya. Nah, tensile strength itu dilaporkan dalam unit atau satuan megapascal. Kalau elongation itu unit satuannya persen. Ya. Sedangkan flexural modulus itu satuannya megapascal juga. Berikutnya adalah ketahanan terhadap benturan atau impact, ya. Nah, sifat impact yang biasa dipakai itu Izod dan Charpy. Ya, Izod dan Charpy itu prinsipnya sama, ya. Sifat impact atau ketahanan tumbuk suatu material terhadap beban kejut yang diberikan, ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu produk, kalau kita pengen tahu ini produk kalau jatuh atau saya banting mudah pecah atau enggak. Nah, kalau kita banting pecah, enggak pecah. Nah, itu kan kualitatif. Nah, kuantitatifnya ada menggunakan alat di laboratorium. Nah, parameternya disebut Izod atau Charpy impact, ya. Kita butuh preparasi dari biji plastik menggunakan mesin injection molding atau press mesin, lalu kemudian ditakik, dicoak sedikit, nah lalu diletakkan di sampel holder. Nah, nanti ada pendulum besi, ya, logam yang berayun. Nah, pendulum logam yang berayun itu akan mengenai sampel yang tegak lurus atau horizontal. Nah, sampel tersebut akan patah. Berapa energi yang dibutuhkan untuk mematahkan spesimen uji itu yang disebut dengan Izod atau Charpy impact energy. Semakin tinggi nilai impact-nya, artinya dia tidak mudah pecah. Ya, dia material yang tangguh. Kalau dibanting nggak mudah pecah. Semakin rendah nilainya, makin mudah untuk pecah. Nah, itu interpretasinya. Berikutnya adalah analisis termomekanik, thermal dan mekanik. Ada heat deflection temperature, ada Vickers softening point. Nah, ini alat yang similar, ya, adik kakak. Prinsipnya adalah ketahanan material terhadap beban mekanik dan temperatur panas. Nah, semakin tinggi nilainya, artinya material tersebut tahan terhadap beban mekanik dan tahan terhadap temperatur panas. Nah, itu prinsipnya. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah, misal, kalau adik-adik membuka kap mesin mobil, ya, kap mesin mobil itu kalau mobilnya habis dipakai lama, itu kan mesin mobilnya panas, ya. Kalau kita buka, itu mesin terbuat dari logam. Tapi ada komponen-komponen plastik di sekitar kap mesin. Contohnya apa? Apa itu namanya? Filter oli, filter mesin, ya kan? Kemudian itu sumber klakson, ya. Kemudian reservoir untuk itu wiper kaca, ya. Nah, itu ada komponen-komponen plastik di area mesin. Nah, mesin mobil itu kalau dipakai itu suhunya lumayan itu 40 sampai 60 derajat Celcius. Nah, komponen-komponen plastik yang bisa diletakkan di area mesin kendaraan, dia harus tahan panas dan tahan beban mekanik. Nah,
ketika seorang ahli material, ahli kimia menyeleksi material apa yang cocok untuk dijadikan sebagai komponen plastik di area mesin mobil, maka parameter yang dipertimbangkan adalah HDT dan Vickers Softening Point. Kalau kita tahu temperatur di mesin itu 40-60, carilah material yang memiliki nilai HDT dan VSP di atas 60 derajat. Supaya apa? Supaya nggak meleleh. Supaya nggak berubah bentuk. Nah, itu gunanya ya. Ya, jadi sebagai analis kimia, ngerti prinsip alatnya, tahu cara menggunakan. Nah, untuk apa data itu dipakai? Nah, aplikasi ya di bidang otomotif. Lanjut, berikutnya adalah COF, coefficient of friction ya. Nah, ini mengukur ya friksi ya dua buah permukaan film. Nah, sederhananya gini deh. Kalau kita punya kantong kresek atau habis fotokopi di tukang fotokopi, itu biasanya kita minta plastik, Bang. Nah, kertas A4-nya itu, kertas folionya, kita masukkan ke dalam plastik yang transparan itu kan. Nah, plastik transparan itu yang masih baru itu mesti dibuka ujungnya ini. Ya, pakai tangan. Kalau dia lengket berarti jelek. Tapi kalau dia licin bagus. Supaya licin ditambahkan aditif, anti-block dan slip agent. Nah, semakin licin suatu plastik, maka nilai COF-nya semakin rendah. Semakin lengket, semakin tinggi. Ya. Nah, kalau kita hanya menggunakan tangan aja, kita hanya bisa, Pak, ini licin, Pak, ini lengket, kualitatif. Tapi kalau di laboratorium dengan menggunakan alat ini, semuanya kuantitatif. Ya. Nah, caranya adalah biji plastik dipreparasi dulu menggunakan mesin blown film mesin, jadi kantong film. Nah, kantong film itulah yang dianalisis menggunakan COF tester. Ya. Nah, semakin rendah semakin licin, semakin tinggi nilainya semakin lengket. Ya. Nah, itu kegunaannya. Nah, berikutnya adalah gel counter, ya. Nah, tadi saya sudah singgung di depan. Kalau saya punya produk plastik, saya tidak ingin ada defek atau cacat atau noktah di permukaan produk plastik tersebut. Nah, defek itu bisa dianalisis dengan mata telanjang. Tapi cuma sekedar ada, tidak ada. Kecil, gede. Dah gitu aja. Itu pun kalau mata kita tajam. Ya. Nah, kalau di laboratorium menggunakan gel cutter. Ya. Nah, biji plastiknya dimasukkan ke dalam hopper, lalu dia dipanaskan, ada skru dan barel, lalu dia berubah menjadi kantong film. Nah, kantong film itu nanti diinspeksi dengan kamera. Ya. Dengan kamera nanti akan keluar hasilnya. Kita akan tahu diameter noktah atau defek, distribusinya, lalu kerapatannya di area tertentu. Misalnya ada 10 kali 10 cm persegi atau dalam 1 meter ada berapa bintik. Lalu distribusi ukurannya, diameternya berapa aja. Dan lain-lain. Ya. Nah, berikutnya adalah studi kasus. Nah, setelah kita tahu ya beberapa alat yang digunakan di laboratorium petrokimia, lalu kita akan belajar kasus-kasus di mana kita memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan kita tentang analisis kimia untuk investigasi suatu persoalan dalam rangka mencari solusi. Ya. Kasus pertama adalah kalau kita menerima sampel yang tidak diketahui. Kita ingin tahu apakah ini polietilen atau bukan. Lalu yang kedua, apakah ini produk Chandra Asri atau bukan, produk kita atau bukan. Ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah satu, cek titik lelehnya. Ya. Nah, polietilen itu ada 3, LDPE itu sekitar 94 sampai 105 derajat Celcius titik lelehnya. Kalau LLDPE sekitar 124 derajat Celcius, kalau HDPE 130
32 sampai 134. Itulah fingerprint ya. Kalau sampelnya dicek 132, oh itu HDPE. Ya. Kemudian density, pakai density column atau autodensimeter. Kalau dia density-nya di atas 0,940 gram per centimeter kubik, oh itu HDPE. Nah, dengan kombinasi melting point DSC dan density, ya, kita bisa mengidentifikasi, mengenali polietilen secara akurat. Ya. Nah, itu untuk membedakan apakah PE atau bukan. Nah, yang kedua, kalau kita ingin mengetahui, oke ini PE, apakah ini produk kita, produk Chandra Asri atau produk orang lain, maka perlu ditambahkan. Yang pertama, net index-nya berapa, kemudian komposisi aditifnya bagaimana, komponennya apa aja, dosisnya berapa, nanti dicocokkan dengan resipe formula kita. Sama atau enggak? Dan yang terakhir dari bentuk, ukuran, serta warna biji plastiknya. Nah, kita kan tahu nih, tipikal produk kita, bentuk, ukuran, dan warnanya kira-kira seperti ini. Nah, kita bandingkan antara sampel dengan standar atau reference. Contoh kasus yang lain. Kalau kita menerima komplain berupa plastik yang buram, ya, nggak, kurang bening, butak. Nah, apa yang perlu dianalisis? Yang pertama, tingkat keburaman atau haze, menggunakan alat haze meter, ya, haze meter. Yang kedua, kebeningan, clarity lawannya, ya, menggunakan clarity meter. Nah, kedua-duanya dilaporkan dalam unit atau satuan persen. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita menganalisis suatu film plastik, maka perlu dilaporkan ketebalannya. Kenapa? Karena ketebalan plastik menentukan tingkat keburaman dan clarity dari sampel plastik. Nah, ini hubungannya dengan hukum Lambert-Beer. Kalau di spektro, ya. Nah, semakin tebal spesimen atau sampel, maka clarity akan berkurang. Nah, jadi ketika kita melaporkan haze-nya 20%, clarity 80%. Nah, mesti dilaporkan juga thickness sampelnya misalnya 25 mikron. Kalau thickness-nya 30, 40 atau 50 mikron, maka nilai haze sama clarity-nya juga akan berbeda. Ya. Lanjut, misalnya kita menerima sampel kantong film yang dibuat dari biji plastik Chandra Asri itu lengket. Nah, apa yang perlu dicek? Satu, COF. Nah, ini alatnya ya. Coefficient of friction. COF itu ada dua. Ada yang statik, ada yang kinetik. Ya, kalau statik itu diem, kalau kinetik itu bergerak. Ya. Biasanya itu rule of thumb-nya 0,2. Kalau dia kurang dari 0,2, biasanya licin. Bagus. Tapi kalau di atas 0,2 itu biasanya lengket. Ya. Yang kedua, dicek juga blocking force-nya. Ya, menggunakan blocking tester. Nah, blocking force itu lengket tidaknya suatu film plastik. Semakin tinggi blocking force-nya, artinya semakin lengket. Semakin rendah, semakin tidak lengket. Ya. Nah, dan yang ketiga, sekali lagi, thickness-nya juga harus diukur. Berapa thickness dari sampel filmnya. Kasus yang kelima adalah investigasi atau komplain tentang gel. Nah, ini ya, yang di kiri atas nih, yang ada pulpen, itu adalah noktah atau defek bintik di permukaan film plastik. Itu tidak dikehendaki. Ya, karena dari segi estetika itu mengganggu, merusak ya. Kemudian kalau kita ingin melapisi plastik dengan plastik yang lain atau dispray dengan aluminium foil, maka adesinya itu nggak kuat, gampang rontok, gampang lepas. Ya, intinya gel itu tidak dikehendaki. Nah, bagaimana kalau kita menerima komplain gel? Ya, nah cara membuktikannya dengan gel counter. Ya,
Nah, nanti kualitatif, kuantitatif keluar itu dari itu alat. Ya, ada berapa banyak, ukurannya berapa, seperti apa penampakannya, keluar itu semua. Ya. Nah, kemudian bisa juga ya dianalisis menggunakan thermal visual ya berupa hot stage microscope. Hot stage microscope itu terdiri dari dua komponen. Hot stage dan mikroskop. Jadi sampel itu dipanaskan ya dengan hot stage, temperatur bisa disetting bervariasi sesuai kebutuhan kita. Mau 20, 30 derajat, 35, 40 ya. Nah, karena sampel itu diberi panas, dia akan bereaksi ya. Nah, perubahan ya yang dialami oleh sampel secara gradual akibat dipanaskan itu diamati dengan mikroskop. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi sampel dipanaskan sesuai kebutuhan, sampel akan berespon, nah, respon perilaku material akibat panas yang diberikan diamati dengan mikroskop. Nah, nanti ya perilaku mikroskop itu bisa direkam dengan komputer. Nah, hasilnya itu bisa diputar dalam bentuk MP3, MP4. Jadi menarik ya. Ketika seorang researcher, analis, peneliti ya menganalisi fenomena gel atau defek di permukaan sampel, dia akan showing gambar dan video dari alat tersebut ya. Nah, ini Chandra Asri saat ini belum punya, tapi insya Allah tahun ini kita akan membeli ya. Jadi saat ini saya belum bisa menampilkan contohnya seperti apa ya. Nah, mungkin di YouTube atau nanti setelah Chandra Asri sudah punya alatnya, kapan-kapan saya tunjukkan hasil analisanya. Berikutnya adalah komplain color, warna. Nah, biji plastik yang bagus itu warnanya putih. Ya. Tapi kalau misalnya kuning, itu customer nggak mau. Nah, caranya gimana? Yellowness index dan whiteness index. Menggunakan colorimeter atau spektrum. Ya. Alatnya seperti ini. Ini non-preparatif analisis. Jadi sampel tinggal penuhi ke dalam satu mangkok dari gelas, lalu letakkan di sampel holder, pencet tombolnya, udah keluar. Ya, nggak ada 10 detik keluar hasilnya. Ya, kimia tombol sekali lagi. Ya, kalau pakai visual kita kualitatif. Ini putih, ini kuning, ini lebih putih, ini lebih kuning, lebih coklat. Ya, tapi dengan alat ini kuantitatif. Ya, LAB-nya keluar. Ya, condong ke kuning, condong ke hijau, condong ke coklat, ya. Putihnya sekian, 51, 60, yellowness index-nya -2, -3 ya. Nah, itu kuantitatif semuanya ya. Kemudian case berikutnya adalah kalau film itu breakage, mudah pecah. Nah, ya, mudah pecah. Apa yang diukur? Berarti sifat mekanik tuh. Ya. Nah, kita butuh UTM. Tensile strength-nya gimana nih? Mungkin ketinggian kali ini terlalu kuat, terlalu kaku, terlalu keras sehingga dia brittle. Ya, ngebuktiinnya gimana? Kita butuh UTM. Kemudian kita juga perlu menganalisis impact properties-nya. Ya, menggunakan isotope impact, Charpy isotope ya. Kemudian kekakuannya. Ya, bisa menggunakan UTM juga atau kekerasannya hardness tester ya. Nah, tinggal dibandingkan dengan typical value atau nilai spek internal kita. Misalnya hardness-nya speknya maksimal 60. Nah, sampel yang dikomplain 75. Oh, wajar. Ini udah keluar dari spek. Kenapa? Karena biasanya kita 60. Ya, ini 75 terlalu keras. Kalau terlalu keras, ya dia biasanya lebih mudah pecah, brittle. Ya. Berikutnya adalah mudah putus. Kalau tadi mudah pecah, ini mudah putus. Nah, biasanya aplikasinya di benang atau filamen. Kita juga butuh nih UTM ya, kuat tarik, elongation ya. Misalnya kalau dia mudah pecah, mudah putus, tensilenya itu lebih rendah dari biasanya.
elongation-nya lebih rendah dari biasanya. Ya. Nah, kita membuktikannya dengan alat UTM dibandingkan dengan standar spesifikasi